yang tidak datang di seminar itu menyesal. Saya rasa pasti sudah banyak member-member Atomy itu yang menyesal. Garansi? Tidak datang sama sekali. Jadi kan kayak cuman lihat-lihat postingan-postingannya orang itu kan kadang sudah, aduh, kenapa tidak pergi ya? Oke, press record and let's talk. Jadi di episode terakhir touring sini Jotalks ke Palu, dan di depan saya ada seorang emak-emak. Emak-emak tuh masih lajang 21 tahun. Lajang? Mak-mak lah. Oh, saya kira masih mengaku 21 tahun. Oh, pai tua langsung. Ibu muda istilahnya. Oh, Mahmud. Ya, Mahmud. Oh, Macan. Apa itu Macan? Mama cantik. Oke, Kak Febelisha. Nama ujungnya? Febelisha. Oh, panjang kita penama. Wah, Febelisha Riantina. Ya, Febelisha Riantina. Belum Oke. lagi marka panjang. Oh, panjang. Oh, cuma di situ panjang. 3 ya? Iya, iya. Oke. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Masih sementara semangat-semangatnya ini. Semangat 45 ya? Semangat 45 Kok bisa? kita ini. Setelah ikut one day seminarnya Atomy kemarin. Iya, boleh maju dikit, Kak? Jadi Iya. sampai sekarang tuh masih aduh, belum bisa ini hilang api-apinya ini. Oh iya, belum ini semangat 45 masih membara ya. Luar biasa. So 46, 47, 48, 49. So semangat 100% ini. Itu tadi 46 47 menjelaskan usia atau apa? Oke. Jadi kenapa setelah one day seminar itu langsung berapi-api nih? Karena ini seminar yang paling ditunggu-tunggu. Kok bisa? Kenapa? Karena seminar Atomy yang diadakan hari Jumat tanggal 16 kemarin itu, Ya. itu sebenarnya itu seminar yang hanya diadakan Atomy di kota-kota besar yang terpilih, dan Palu itu tidak terpilih sebenarnya, tidak masuk list. kategori. Wah, kok bisa, Tidak Kak masuk ya? kategori untuk Sulawesi. Yang masuk kategori untuk Sulawesi itu Manado sama Makassar. Oke. Ya. Dan bersyukur sekali Palu itu terpilih istilahnya. Terpilih ya? Layak untuk diadakan one day seminar. Karena di Palu itu booming. Apanya Ya, booming? produk-produk Atomy itu booming di Palu. Member-membernya itu banyak, angka penjualannya tinggi. Jadi akhirnya masuk, ya, terpilih untuk diadakan one day seminar. Jadi sebenarnya ini kan seminar-seminar yang mulai diadakan sama Atomy itu awal perdana setelah masa pandemi. Oke, ya. 2 tahun ya, Dua tahun ya. baru ada lagi yang kayak begini-begini. Vibes-nya gimana itu perpisahan, Kak? Suasananya. Itu yang tidak datang di seminar itu menyesal. Saya rasa pasti sudah banyak member-member Atomy itu yang menyesal. Garansi? Tidak datang sama sekali. Jadi kan kayak cuman lihat-lihat postingan-postingannya orang itu kan kadang sudah, aduh, kenapa tidak pergi ya? Nah, jangankan member Atomy sendiri, yang bukan member saja, yang lihat postingan-postingan seminar itu di Facebook, itu penasaran. Penasaran? Iya, penasaran. Penasarannya nanyanya gimana? Penasaran sampai, itu apa? Oh, itu apa? Itu apa? Oke. Dikira barangkali nonton konser. Saking ramainya kan, Iya. hampir 500 orang. Itu apa? Terus pas dikasih tahu itu seminarnya Atomy, tanya lagi, cara masuknya itu bagaimana? Bayar enggak? Gratis? Oh, kapan lagi ada? Saya rasa event yang berikutnya itu sudah bukan 500 itu. Berapa kira-kira? Bisa 800. 1000? Oh, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Iya, padahal yang datang kemarin itu kan banyak dari kabupaten kan? Itulah yang sebenarnya member-member Atomy yang untuk Sulawesi Tengah itu kebanyakan tuh dari kabupaten. Iya kan? Ada yang dari Poso, Morowali, seputaran Poso tuh Morowali, Toli-toli?
Toli-toli, toli-toli itu banyak. Toli-toli, ada yang dari Manado. Hah, ada dari Manado? Ada yang dari Manado kan datang. Mendarat katanya. Iya. Dari Luwuk. Oh iya. Dari Toili. Terjauh. Bukan terjauh. Kedua terjauh dari Manado. Oh iya. Ada yang dari Parepare. Tapi dekat itu. Dekat ya Parepare. Meskipun antar provinsi ya. Dari Parepare. Iya. Lumayan luar biasa ya. Luar biasa. Ada yang sampai dari Morowali itu mendarat pakai motor, suami sama anak. Hah? Iya. Ada datang di sini. Hama? Ada datang di center waktu home party. Bayangkan itu. Saking pengennya. Mik diturunin dikit kak, boleh? Saking pengennya kan. Iya. Saking pengennya. Waduh. Seminar itu seperti kayak menghipnotis. Menghipnotis. Kayak berasa kita ada di situ tuh yang kayak yang besok selama saya itu orang yang paling malas ikut-ikut seminar. Iya. Sama kan pasti? Ya mirip-mirip lah. Paling malas ikut-ikut yang kayak begitu-begitu, apa sih kayak begitu-begitu itu. Tapi ini kok kayak yang sebelum dibuat pun kita sudah tunggu-tunggu. Jadi baru diumumkan saja, perasaan kayak tidak sabarnya itu sudah berasa. Apalagi pas waktu seminarnya, lihat kiri kan, wah kayak gitu. Serius? Kira, wah biasa banget Tommy. Wow. Itu seminar terkeren. Itu seminar bisnis terkeren yang pernah ada di Kota Palu. Oh gitu ya? Iya. Itu paling keren buat saya. Oke, jadi ngomong-ngomong ODS ini ya, one day seminar ya. Apa yang dikasih Atomi sama yang ikut hadir di seminar waktu itu? Magic seperti apa? Katanya kan bikin hipnotis orang. Iya. Hipnotis. Oke. Itu kan biasanya ya, kalau bikin seminar seperti itu kan, pasti berbayar lah. Serius? Ya guys, iyalah, pasti berbayar lah. Ada jutaan nggak? Biasanya sih tidak sampai jutaan ya kalau seminar seperti itu. Tapi saya pikir tidak ada yang gratis yang seperti itu, karena kan baru mau sewa gedungnya. Nah, tapi di Atomi itu siapapun yang datang bebas, ya, tidak dibayar sama sekali, malah dikasih goodie bag yang isinya produk itu hampir sekitar 300 ribuan. Serius? Produk unggulan pula, Hemohim. Oh iya. Vitamin C, masker. Iya. Baru itu saja itu sudah sangat menarik sekali, orang sampai pikir, wah, kok tidak dibayar ya? Dapat itu lagi. Iya, dapat itu lagi. Terus kemudian kita boleh lihat bagaimana testimoni member-member dengan produk-produk. Terus member-member bisa belajar company profile, ya. Nah, yang paling bikin heboh, ada banyak lagi hadiah. Ada door prize. Saya nggak dapat. Ada door prize. Terus kemudian partisipasi dari member-member itu sendiri yang testimoni naik panggung itu dapat juga lagi hadiah produk. Itu bisa sampai senilai 1.500.000 rupiah atau sampai 2 jutaan lah produknya itu. Oke. Ya. MC-nya aja dapat produk. MC? Oh, dapat. Sinergi ampul yang harga 1,5. Aduh. Selain itu masih ada lagi kayaknya, cuman yang saya dapat dengar dari dia bilang, "Kak, pokoknya saya buka itu duluan saya lihat itu sinergi ampul 1 box 1,5." Besok-besok jadi MC kita menawarkan diri jadi MC saja. Mbak yang di Atomi YouTube Atomi, Mbak Brigita, kapan kita dikontrak nih? 1 hari aja ya. Padahal itu kalau untuk mengisi acara Atomi, bukan mereka loh yang tunjuk. Siapa yang tunjuk? Kami yang rekomendasikan. Aduh. Jadi staf Atomi itu menghubungi kami, kepala pusat pelatihan, kemudian dia tanya, "Bu, ini ada yang mau isi ini, yang untuk testimoni produk, yang untuk MC, yang untuk company profile. Ada ndak Bu yang isi?" Jadi saya yang carikan, saya yang rekomendasi. Ada. Saya lupa rekomendasikan Bapak. Iya, jadi nanti ada next nanti event ya. Next event lah, bisa kan itu.
Oke, dan saya juga di sana karena memang selain saya sebagai peserta sekaligus mendokumentasikan juga karena ada request khusus dari leader yang di depan saya ini. Meskipun leader yang di depan saya ini juga sudah punya tim sendiri, tapi bos Anda yang di atas itu yang minta oke, dan kita iakan, dan memang vibes-nya luar biasa. Ya. Dan saya sungguh tidak menyesal Ya. buang-buang waktu ke Palu untuk menghadiri ini. Kalau ada lagi waktu yang bisa kita harus buang demi ini, segera. Oh, Ya, segera dong. Iya. Tidak, jangan dilewatkan yang seperti ini ya. Jangan. Muka kita harus ada di setiap seminar. Kalau bisa duduk paling depan biar Harus. biar kelihatan syutingan tuh. Aduh, oke. Jadi tadi kita ini ngomong-ngomong tentang atomi kan banyak penonton di luar sana belum terlalu paham lah. Ini atomi apa sih, Kak? Nah, jadi Atomi ini dia hanya shopping mall sebenarnya. Shopping mall. Hanya shopping mall online, aplikasi shopping mall. Oke. Ya, hanya perbedaannya dia berasal dari Korea. Korsel. Korea lah ya. Ya. Dia berasal dari Korea. Jadi ini aplikasi yang sudah ada di 24 negara. Hah? Sudah ada di 24 negara. Jadi ini perusahaan global. Perusahaan global. Ya, semua produknya itu bisa kita dapatkan tidak diperjualbelikan secara bebas. Dengan cara? Tidak diperjualbelikan secara bebas. Berarti kita beli sendiri. Ya, jadi tidak akan kalian dapatkan di toko-toko, marketplace. Nah, itu tidak akan kalian dapatkan. Jadi saya pun juga awalnya yang bikin saya itu suka kemudian beli produk ini, kan kalau kita tuh ya, kalau mama-mama, kalau mau beli produk itu apalagi kayak skincare, kan takut sekali kan? Oh iya. Takut sekali kan kalau mau beli itu, takut. Biasa tanya, ini asli apa palsu ya? Iya. Asli apa palsu ya? Iya. Nah, tapi yang bikin saya tertarik itu ya karena dia hanya bisa kita beli di aplikasi resmi ini. Oke. Nah, bisa kita beli di aplikasi resmi, jadi keasliannya itu tidak diragukan lagi. Oke. Nah, yang kedua, yang saya senang belanja di aplikasi ini karena adanya layanan jaminan dari perusahaan. Oke. Jadi jika kalau misalnya kan ya, produk yang kita beli itu saja kemudian dikirimkan ke kita cacat fisik, boleh kita kembalikan ke pihak Atomi. Oh gitu ya? Oh boleh. Boleh. Mau minta kita tukar dengan yang baru. Oke. Atau kemudian kita minta kembalikan uang 100%, mereka layani. Iya, yang penting kita belinya di aplikasi ini. Di aplikasi? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk skincare kan, biasanya orang akan pikir, takut beli skincare, sudah beli mahal-mahal, kalau tidak cocok gimana? Ya kan? Nah, di Atomi itu kan juga ada skincare kan banyak kan, tidak hanya satu kan, banyak. Harganya juga kan kalau menurut orang-orang sampai istilahnya produk sultan kan istilahnya. Padahal tidak segitu-gitu juga. Iya. Nah, layanan di Atomi itu kalau kita pakai produk skincare-nya atau ada produknya yang sebelum 30 hari kita pakai, terus kita tidak cocok atau kemudian kita rasa tidak nyaman, laporkan ke pihak Atomi bahwa saya mengalami yang seperti ini, kulit saya mungkin rasa panas, gatal, mungkin kayak rasa terbakar kayak begitu. Nah, sebelum 30 hari lengkap dengan kemasannya. Makanya kalau beli produk skincare itu jangan buang kemasannya dulu. Oke. Ya, terus kemudian silakan kembalikan ke pihak Atomi. Oke. Tapi jangan lewat 30 hari. Dikembalikan uang kita 100%. 100% ya? Iya, dikembalikan. Atomi itu bertanggung jawab segitunya. Tapi jangan juga ada hasil saling setengah baru kembalikan bilang tidak cocok. Jangan juga begitu. Jadi ada masanya ya. Jangan lewat 30 hari dari pembelian, kemasan masih bagus. Kemudian ya kita tahu lah ya, kalau pemakaian belum 30 hari, masa sih setanggal setengah? Mungkin dong. Iya, oke. Gitu. Itu cuma sekedar aplikasi shopping mall biasa. Iya. Oke. Cuma produk full dari Korea Selatan. Iya, dan ini produk-produk yang
herbal fresh. Herbal fresh maksudnya gimana tuh, Kak? Kalau misalkan kita kenal kan ada yang herbal kering kan, yang bahannya itu dijemur dulu kemudian baru diolah kan. Iya. Nah kalau di Atomy tidak, herbal fresh. Herbal fresh itu artinya misal kayak bahannya dari jeruk. Jeruknya itu tidak lewat dari 1 kali 24 jam dari dipetik itu sudah diolah. Oh begitu. Ya, makanya produk-produk di Atomy ini masa expire-nya itu hanya 2 tahun. Paling tinggi? Itu udah maksimal itu 2 Maksimal tahun. ya, okay. Jika itu tidak laku di perusahaan, masih ada sisa, ya sudah dikembalikan. Kemudian mereka kasih lagi yang baru. Kalau produk-produk yang lain kan bisa sampai 5 tahun. Coba deh cek produk-produk herbal yang biasa orang jual. Atau punya hanya 2 tahun. Maksimal ya? Iya, maksimal sudah tuh. Coba perhatikan di kemasannya itu 2 tahun aja dia. 2 tahun aja ya? 2 tahun aja dia kemasannya. Ini total produk berapa, Kak? 98 lebih yang udah masuk Indonesia? Kalau Indonesia itu 99 sekarang. Ah, 99. Dulu zaman saya pertama kali gabung di Atomy itu 43 produk. 43? Ya, saya 2019 itu masih 43. Nah, tapi kita kan patokannya kan. Nah, kelebihannya lagi, satu aplikasi itu kita bisa login di negara-negara yang sudah ada Atomy. Oh gitu ya? Ya, di 24 negara itu? Kecuali Cina, apa lagi ya satu yaitu Cina apa ya itu yang negara yang mereka itu kayaknya privat sekali. Oh China? Tiongkok? Iya Tiongkok juga. Dia tidak boleh kayak kita tidak boleh masuk. Produk luar nggak boleh masuk? Bukan, maksudnya kayak mereka tuh negaranya tuh kayak ada aturan sendiri. Malah untuk waktu saya dengar dulu waktu Cina pertama buka itu, mereka dulu malah registrasinya itu harus datang langsung. Kalau kayak kita kan mendaftar aplikasi. Ya, mereka lebih ketat ya kalau urusan kayak data diri kayak begitu, nggak sembarang kan, yang begitu-begitu. Ya mereka jaga soal. Ya, jadi kayak Cina itu nggak bisa kita temukan di dalam aplikasi. Tapi kalau kayak Korea, saya tuh kalau dari semua negara-negara yang ada di aplikasi Atomy itu ya, saya tuh lebih senang itu kalau searching itu ke Korea, karena patokan kita tuh di situ. Iya. Di sana tuh ada sekitar 500-an berapa ya produk sudah ada di situ. Produknya daily good semua ya, kebutuhan sehari-hari. Ya, produknya itu kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari suplemen, mulai dari apa sih skincare, kosmetik. Oh, malah mereka sudah jual handphone, sepatu, sepatu, terus perhiasan, terus apa lagi ya kayak ikat pinggang kita lihat tuh ada, terus korset buat perempuan itu sudah ada di Korea. Ini kayaknya mau ngalahin produk yang sebelah kayaknya. Kan shopping mall. Oh iya. Kan shopping mall, namanya juga shopping mall kan. Nah, kenapa saya suka sekali kalau lihat-lihat produk-produk yang di aplikasi Korea itu? Karena patokan. Jadi di aplikasi Korea itu selalu muncul kayak new produk baru. Serius? Iya. Terus yang kayak produk-produk yang kayak baru mau launching itu, yang baru mau launching dia sudah kasih lihat. Jadi kayak senang sekali, jadi kayak wah nanti seperti ini nanti yang akan ada di aplikasi Indonesia. Oh iya, karena dia duluan launching kan? Ya kan, rumahnya istilahnya. Iya, home base lah. Ya, mantap. Pokoknya senang lah kalau belanja di aplikasi kayak gitu. Ini kan katanya ke EBI kan ini online shopping mall. Ya. Berarti kalau misalkan produknya di semua pengiriman dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Itu kan kalau dikirim ke daerah kan pasti ada ongkir dong. Iya. Itu ongkirnya gimana sih? Apakah sama dengan online shopping mall yang lain? Atau marketplace yang lain? Nah, jadi kalau Atomy itu dia itu free ongkir dari Jakarta sampai ke pusat pelatihan yang ada di daerah itu. Misal kayak Palu, free ongkir sampai Palu. Jadi nanti member-member kemudian datang ambil barangnya tuh ke sini. Tapi kalau kalian pakai alamat sendiri baru dikenakan ongkir. Oh gitu. Iya, makanya kalau member-member yang tidak ada pusat pelatihan di daerahnya, maka kita daftarkan di pusat pelatihan yang terdekat dengan dia tinggal. Oke, menarik ini. Jadi kenapa maksudnya kayak member-member itu harus ambil barangnya yang datang ke pusat pelatihan, ya, agar kemudian si member-member ini tergerak ke pusat pelatihan, terus kemudian bisa lihat apa saja yang ada di pusat pelatihan, contoh, terus kemudian mereka bisa sekalian bertanya,
sekalian belajar sambil ambil paket kan. Iya betul, masuk juga ini itu barang. merangsang keingintahuan nih Iya, member. Itu maksudnya kenapa harus di pusat pelatihan free ongkir. Enak dong free ongkir. Enak Aduh. sekali. Mau belanja yang kecil, besar, mau sedikit, mau banyak, yang kecil saja dos packingannya itu aja sudah tebalnya luar biasa. Iya. Eksklusif sekali Atomy Eksklusif kalau sekali. ya, sudah di packingan pakai dos tebal, pakai bubble wrap lagi tuh. Iya. Makanya dia bilang absolute quality, absolute price ya. Ya, Iya. absolute quality memang punya Atomy. Sampai ada pernah dulu yang bilang begini, Atomy apa tidak rugi ya? Ayo. Dosnya kok apa tebal sekali, kayak yang barang cuma 1 biji, terus dosnya harus. Ya saya bilang ya tidak usah kalian pikirkan, itu Urusan sudah, perusahaan, urusan ya. perusahaan, standar pelayanan perusahaan Korea mungkin dengan yang ya tidak bisa kita samakan ya dengan pelayanan Di tempat lain. Oke. beda pelayanan Menarik ini. Ongkirnya aja free loh sampai free. pusat pelatihannya. Nah, ada lagi yang bikin apa tuh? Yang bikin senang belanja di aplikasi online Atomy ini, bahwa tiap produk yang kita beli itu ada poin belanjanya. Oh gitu. Ya. Jadi kayak sama seperti kita pergi ke swalayan. Iya. Nah, saya kan mama-mama kan, rajin sekali saya ke swalayan, beli sabun, sampol lah, sikat gigi lah, diodol lah. Nah, dapat apa dari swalayan? Nggak ada. Terima kasih Bu. Iya. Selamat datang Bu. Sama Kayak gitu struk. kan, ya, sama struk. Nah, biasanya sih mereka tuh kayak ada reward juga sih, kayak poin-poin juga yang kemudian bisa kita tukarkan pada saat akhir tahun. Iya. Nah, kalau kita tidak tukar berarti Angus, Nah, iya. akhir tahun. Nah, kalau di Atomy kumpul-kumpul aja. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada batasan waktunya. Nggak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktunya. Sampai akhirnya kemudian memenuhi syarat untuk terima bonus. Oke, menarik nih. Biasa kan orang kalau bilang begini, Kak, itu poin-poin yang kita kumpulkan di Atomy itu bisa kita tukarkan bisa kita tukarkan kayak swalayan kan biasanya bisa tukar poin, terus kita kemudian dapat misal kayak tukar poin 300. Iya. Nah, mungkin nilainya 100.000 atau 150.000. Iya. Jadi kalau kita belanja kemudian dipotong dari 150.000 itu. Iya. Oh, Atomy enggak. Langsung dia kasih cash 870.000 rupiah ketika sudah memenuhi syarat pengumpulan poin itu. Tidak ada batasan waktunya loh. Kalau swalayan kan masih angus satu Periode tahun. tertentu dia, ya. Oh, Atomy Mau 1 tahun, mau 2 tahun. Yang penting belum mati ID. Oh iya betul. Makanya belanja di aplikasi Atomy. Langsung ya. Iya dong, dikasih mantap nih. uang. Mantap. Iya kan? Iya. Sudah belanja dikasih duit lagi. Kasih duit. Dari Sudah perusahaan dapat lagi. produk yang beda, ya, Iya. kualitas produk yang beda. Iya. Jadi kalau orang bilang, timbang odol aja, masa sih mau beli yang itu? Oh, beda dong. Odol, sikat gigi, sampo semuanya beda dong. Iya. Ya beda dong. Iya. Ya, barang-barang yang berkualitas. Tapi yang saya senangi adalah saya mendapatkan barang yang berkualitas, yang herbal, yang bagus, tapi harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Iya dong, harganya terjangkau. Atomy itu harganya paling terjangkau. Masa sih? Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, Iya. harga-harga produk di Atomy itu tidak worth it. Mestinya harusnya lebih mahal dia. Serius? Iya. Karena perusahaannya aja, brandnya Kolmar, Iya. ya itu brand mahal loh. Itu pabrik mahal loh itu. Kolmar tuh searching deh di Google. Serius? Iya. Bukannya Kolmar ini yang memproduksi merek-merek ternama itu ya? Iya. Oke. Iya, tidak usah kita sebutkan ya. Nah, iya, enggak disponsor. Bisa searching sendiri. Iya. Jadi untuk mendapatkan produk yang diproduksi Kolmar aja itu kan bisa kita sampai beli mesti kayak ya atau sendiri ya. Tapi kemudian kita beli dengan harga yang terjangkau. Orang biasanya pikir kayak gini, pakai mahal ya. Tapi belum beli. Pada saat dia beli, ada dulu pernah member konsumen saya waktu beli vitamin C 1 dos itu yang sampai 90 saset. 90.
biasanya kalau kita sudah beli ada saya punya vitamin C dulu ya, beli vitamin C yang bagus tuh, mahal sih memang dia. Dia harganya per saset berapa? Dia bukan saset, dia pil. Ya, dia pil, tapi cuma isi 90. Harganya itu sekitar 350.000 apa 400.000 ya. Masih mahal itu. Ya kan rata-rata kan isiannya produk itu kan biasanya 30. 30 kan? 30. 90. 3 bulan. 90. Harganya cuma 287.500. Iya. Nggak sampai 300 lah masalah itu kan? Iya. Hebat kan? Iya. Jadi saya itu selama produk yang kebutuhan saya di rumah, mau sampo, sabun cuci piring, sabun mandi, pokoknya semua lah yang sudah ada di Atomy, mending saya beli di Atomy. Iyalah, saya dapat duit kembali. Terus produknya saya pakai lama. Iya sih. Iya. Oke. Gimana nih ceritanya sampai sejauh ini join di Atomy dan ini punya pusat pelatihan sendiri nih, gimana nih ceritanya nih? Nah, jadi di Atomy itu sebenarnya saya itu sudah tahu Atomy itu 1 tahun sebelum saya bergabung. Oh gitu? Nah, 1 tahun sebelum saya bergabung. Cuma waktu itu saya belum mau saya kan suka sekali sama produk Korea. Oke. Kayak masker, kayak suka beli kayak produk-produk Korea, kosmetik tuh suka beli kayak di web gitu dan. Nah tapi bukan yang kayak satu brand begitu, enggak. Cuman kayak beli begitu. Waktu itu ditawarkan karena temanku ini lihat saya suka produk Korea, ditawarkan lah saya. Terus saya tanya, kau pernah pakai enggak itu? Dia bilang, enggak sih. Tapi ini produk baru dari Korea. Dia bilang, cuma waktu itu kita kenapa sama sekali tidak tertarik, karena temanku ini bukan di Sulawesi ya. Dia punya toko kosmetik begitu. Oke. Jadi ya saya pikir ya marketing lah. Dia pasti kok nggak tawarkan kita, nggak sendiri nggak pernah pakai produk ini sama sekali. Bagaimana nggak bisa-bisanya nggak merekomendasikan ke orang? Iya betul. Jadi nggak tahu sama sekali gitu. Nah sebelumnya nanti 1 tahun setelah dia tawarkan saya itu, nah baru saya lihat upline itu yang saya kasihkan KTP itu, dia promo Atomy. Baru saya coba ya. Gitu dulu, jadi begitulah awalnya dulu. Dan kemudian? Nah kalau sampai bisa jadi seperti ini sampai sekarang pun sebenarnya saya itu masih yang kayak bukan bingung sih, tapi kayak yang nggak percaya. Kok bisa? Saya kan tidak punya basic marketing atau basic bisnis kayak gini kan. Iya. Saya kan lulusan kebidanan. Oh gitu. Jadi waktu itu saya tuh 12 tahun di kontrak Kementerian Kesehatan. Iya. Pegawai tidak tetap PTT gitu. Oke. Nah, kalau kayak pegawai yang dikontrak itu, dia tidak sama seperti pegawai negeri pada umumnya. Jadi kontraknya itu jauh lebih besar jumlah bayarannya. Tapi harus bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, ketika setelah 12 tahun di kontrak itu, kemudian kami di kementerian itu dikembalikan ke daerah. Di pegawai negeri kan dikembalikan ke daerah. Jadi mikir saya. Masalahnya saya itu sudah terbiasa selama 12 tahun. Hidup saya itu sudah kayak teratur, terplanning dengan gaji yang selama ini saya dapat. Tiba-tiba kayak dikembalikan ke daerah itu dengan gaji yang di bawah sekali, kan kita bingung. Bingung, jadi sudah yang kayak saya tidak bicara soal saya meninggalkan profesi ya, ini bukan itu, hanya saja mungkin saya sangat mencintai profesi saya. Kalau saya tidak suka, tidak mungkin saya sampai segitunya.
untuk pemilihan tempat tugas saja itu saya sendiri yang memilih. Waktu itu ditugaskan di tempat sangat terpencil di Pinembani, Di mana tuh? Kabupaten Donggala. Oh, Donggala. Oke. Jadi dia itu kalau tahu Paralayang, dia itu 3 jam lagi dari Paralayang. Jadi kita tuh ke sana naik motor trail. Hah? Iya, naik motor trail. Jadi saya tidak bisa yang tiap hari kayak orang pergi pulang nggak bisa. Harus tetap di sana ya. Di sana itu tidak ada listrik, tidak signal, kayak gitulah. Sampai sekarang? Sekarang sih listrik, entah, saya nggak tahu kalau sudah masuk atau belum, tapi kayaknya sudah masuk kayak Telkomsel mungkin. Apa itu, apa namanya? Tower. Nah, kalau zamannya saya itu belum ada. Jadi saya itu tipe orang yang sangat menyukai tantangan, petualangan, dan saya bukan tipe orang yang suka bekerja di kantor. Nggak suka saya. Jadi saya itu orangnya kayak suka pikir-pikir. Mesti kesana kemari saya itu orangnya. Kayak senang aja itu begitu. Jadi kita pikir kayak kita tuh bekerja sambil kayak kita ada istilahnya tuh anak sekarang. Kerja sambil healing. Healing tai kucing. Kerja sambil healing. Tapi kita suka. Memang sebelum saya ditempatkan di situ, saya tuh sudah sering pergi ke sana karena kebetulan kan teman dekatku kan tugas di sana. Jadi saya sering dia panggil bantu-bantu dia gitu, dan kalau ada kayak kasus apa begitu, pokoknya saya senang lah yang memicu adrenalin kayak begitu. Nah, tapi kemudian pada saat dikembalikan ke daerah, saya lebih realistis lah orangnya. Oh, jadi sebelumnya waktu ditempatkan di Kementerian Kesehatan tuh ditempatkan di mana awalnya? Sebelum dikembalikan ke daerah? Di Pinembani itu yang paling terakhir. Iya. Paling terakhir. Saya 5 tahun terakhir sebelum saya memutuskan akhirnya saya kayaknya sudah tidak deh. Nah terus sebenarnya waktu itu sudah pengen berhenti, tapi tidak bisa karena datanya kan sudah masuk. Jadi kita harus ikut 80%, harus ikut ambil yang 100%. Padahal memang sudah tidak mau sama sekali, memang sudah tidak mau kerja lagi waktu itu. Pikirnya saya waktu itu saya mau cari pekerjaan yang lain saja. Saya itu kan suka sekali baca-baca buku biografi. Biografinya siapa yang dibaca nih? Terserah, entah itu punya Haji Kala, kayak gitulah. Pokoknya kita senang baca-baca biografi. Kita suka baca profil orang. Nah, jadi orang-orang yang sukses-sukses itu semuanya awalnya bukan siapa-siapa. Jadi saya itu tipe orang yang selalu memotivasi diriku sendiri. Dengan segala kekurangan yang saya punya, saya yakin Tuhan menciptakan entah cuma satu, pasti ada kelebihanku. Sama orang lain pun sama. Dan biasanya passion itu ada orang yang memang sudah jiwanya, ada kemudian yang dia temukan. Kayak kita belajar, baru kita dapatkan ini ilmu, kita jadi kayak begitu tuh karena kita belajar. Jadi kita pikir ya tergantung sayanya sendiri. Mau apa tidak? Persoalan bisa, kita rasa semua orang bisa. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Nah itu. Jadi waktu itu maju mundur saya pikir ya, kalau saya berhenti saya nanti kerja apa? Saya tidak punya keahlian yang lain.